Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Tapi sebelum itu ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Amanda Alia Faiza dari mahasiswi Gizi Unsri angkatan tahun 2024. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sangat familiar banget buat para remaja dan para mahasiswa. Tapi sebelum itu kita ditemani sama kedua kakak cantik dan keren dari mahasiswi Gizi Unsri. Yuk kita sapa kakak-kakaknya. Halo Kak. Halo Amanda. Boleh nih Kak diperkenalkan namanya? Oke, mungkin dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Siti Fatima, biasa dipanggil Fatima. Aku dari Prodi Gizi angkatan 24 semester 1 dan Hai semuanya, aku Aisyah Sabita Rehana, mahasiswi Gizi angkatan 24 semester 1 juga. Boleh juga nih Kak diceritain gimana sih kesibukannya saat ini? Kalau kesibukan aku mungkin karena aku masih semester 1 ya, masih baru mulai beradaptasi dari yang dulunya mungkin remaja SMA ya, sekarang jadi anak kuliahan, terus juga lihat baru tugas-tugas yang gitu. Kalau nggak tahu ya, kalau Kak Fatima gimana? kalau aku sih ya gara-gara tugas ini sih, mungkin lebih ke tugas kuliahan kan. Ya walaupun kalau dari kata kating-kating sih masih semester 1 tuh masih santai-santai, kayak yang di tren TikTok tuh, semester 1 tuh lagi santai kawan, ternyata terbantai kawan. Karena tuh emang terbantai kita tuh, terbantai tugas kelompok kan yang deadline-nya tuh minggu depan deadline-nya gitu. Oh iya, memang sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya juga kan Kak, mau persiapan UAS kan pasti banyak tugas dan persiapan mau ujian juga. Nah, kakak di sini ada juga nggak yang ikut organisasi mungkin untuk menambah pengalaman atau pengetahuan? Boleh nih Kak diceritain juga. Wah, ini sih pertanyaannya cocok banget nih untuk Kak Fatima. Kak Fatima. Oke, kalau organisasi sih aku ikut, kayak misalnya berapa ya, 3 atau 4 organisasi. Kayak satunya ada BOSC, kedua ada Azikra, ketiga ada IMB, Ikatan Mahasiswa Blitar gitu. Karena ya aku ikut organisasi itu awalnya coba-coba ya, keterusan gitu. Keterusan sibuk gitu. Wah, ternyata Kak Fatima ini cukup sibuk banget ya, walaupun dunia perkuliahannya udah sibuk, tapi tetap menyempatkan untuk menambah pengetahuan dengan ikut organisasi. Nah, kakak-kakak di sini udah tahu belum kita hari ini mau sharing-sharing tentang apa sih? Nah, clue-nya itu Kak, kita mau bahas tentang sesuatu yang lagi marak-maraknya banget buat para remaja dan mahasiswa yang kayak kita. Mungkin kakak di sini udah nggak asing nggak sih dengar kata junk food dan makanan cepat saji? Wah, junk food dah sih, pasti sering banget sih. Sering banget ya, Sering banget dengar kata itu kan. Nah, menurut kakak-kakak di sini, kakak di sini suka nggak sama junk food dan makanan cepat saji? Boleh nih Kak diceritain. Bukan suka lagi sih, itu makanan pokok aku itu. Pasti sih kalau kita tanya ke Kak Fatima pasti dijawab suka pasti. Suka banget ya, sehari-hari ya. Nah, kakak-kakak di sini ada yang anak kos nggak? Biasanya kan anak kos kan suka banget nggak sih makanan yang instan, makanan yang cepat saji, junk food tuh sering banget nggak sih? Boleh nih. Itu kayaknya aku di, soalnya Aisyah kan anak PP. Oke, kalau sebagai anak kos kan kita tuh nyari makanan yang low budget, murah, simple, enak gitu kan. Kayak mbak banget ini kedengarannya. Jadi tuh jadi tuh aku tuh nyari makanan yang low budget, terus simple untuk dimakan, kayak malam itu langsung bisa mudah dimakan kan. Jadi aku ngestok mie instan atau mie gelas di kosan, jadi bisa banyak banget itu. Kalau kamu datang ke kosku itu udah kayak warung gitu di kosku. Oh, udah jadi stok sehari-hari ya Kak. Memang sih kalau makanan cepat saji itu kan memang makanan yang mudah banget ya, praktis kan, harganya juga murah dan enak. Betul. Nah, mungkin boleh nih dari Kak Aisyah juga diceritain, Kak, suka nggak sih dengan junk food? Menurut Kakak gimana sih? Aisyah nih terlalu sehat guys. Enggak juga ya Kak Fatima, aduh. Kalau aku sih memang ya makan junk food tuh makan ya, tapi ya mungkin nggak sering. Tapi mungkin yang kakak yang suka itu mie instan kali ya. Itu enak banget sih memang, susah Iya, sangat menggoda ya. Iya benar, susah tuh melepasnya. Hilaf kami nih gara-gara mie instan. Benar. Kalau junk food apa sih Kak yang lagi sering-sering banget anak-anak muda sekarang tuh, apa ya, yang menggoda banget, yang pedes-pedes? Sebelah itu
Aku bisa makan berapa kali itu seminggu sebelah. Wah, saking seringnya ya Kak Iya, iya. Fatima ya. Nah, menurut kakak-kakak di sini sehat nggak sih junk food dan makanan cepat saji itu? Aduh. Aduh, ini pertanyaannya ya. Iya, Gimana nih? Kalau misalnya dibilang sehat itu dari segi kesehatan sih emang nggak sehat ya, karena kami juga dari anak gizi dan kami udah belajar kan tentang junk food itu tuh nggak sehat, nggak baik untuk pencernaan. Misalnya kayak yang aku tadi seminggu bisa berapa kali makan seblak, tapi sebenarnya kalau udah makan seblak itu aku langsung sakit perut gitu. Jadi tuh sistem pencernaan itu terganggu sih. Kalau dari Kak Aisyah gimana nih Kak? Setuju sih, memang kalau pasti junk food itu identik dengan kata-kata nggak sehat ya. Iya. Karena ya dari kata-katanya junk food, cepat saji, itu pasti yang udah mau instan, enak, dan karena biar bisa instan dan tahan lama itu pasti ada beberapa yang dikurangin kan, mungkin gizinya atau mungkin ada beberapa biar bisa bikin awet kan. Jadi ya kalau menurut saya nggak sehat sebenarnya junk food itu. Kita juga tahu sih Kak, memang kalau makanan junk food dan makanan cepat saji itu kan memang selain praktis, harganya murah, itu tuh memang menggoda banget dan mudah banget kan kita akses di mana-mana kan rata-rata. Iya, benar. Banyak banget kan di mana-mana, di supermarket mungkin banyak banget kan yang makanan cepat saji. Nah, mungkin kakak di sini sebagai mahasiswi gizi Unsri ya Kak, boleh nih Kak diceritain dampak apa aja sih Kak yang bisa ditimbulin dari pengonsumsian junk food dan makanan cepat saji yang berlebihan pada remaja dan khususnya pada mahasiswa yang seperti kita ini. Boleh nih Kak? Oke, diceritain. mungkin dimulai dari Kayak jadi karena kita sebagai mahasiswa gizi nih, kita juga harus aware kan dengan apa aja masalah yang terjadi di lingkungan kita ini ya. Jadi baru-baru ini aku baca gitu ya dari artikel Halodoc. Di situ dia ngejelasin bahwa ketika kita ini ya makan junk food berlebihan, itu kan juga meningkatkan kadar gula kita. Dan dimana efeknya ketika kadar gula kita itu meningkat secara drastis nih, itu akan menimbulkan efek yang bahagia sekali kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya efeknya hilang, itu tuh kita akan merasa kayak hampa, sedih. Nah, ini yang namanya mood swing. Nah, jadi itu pasti penyakit yang sering banget dialami sama remaja-remaja nih. Jadi mood swing ini. Jadi itu sih. Ya, kayak kata Kak Aisyah, dampak dari junk food itu banyak ya. Contohnya kayak yang aku jelasin tadi, kalau kita makan seblak ya, makan seblak berlebihan itu bakal buat sistem pencernaan kita tuh terganggu kan. Dan juga contohnya misalnya kita kan seringan minum es gitu. Kayak kalau aku dulu tuh waktu SMA, aku bisa sehari itu tuh bisa 2 atau 3 kali minuman yang bervariasi kayak es cappuccino, es coklat, yang itu tuh banyak kan glukosanya. Jadi tuh kayak yang kata Kak Aisyah, itu tuh kalau misalnya banyak glukosa bakal menimbulkan obesitas gitu. Jadi banyak sekali sih dampak dari junk food ini. Wah, ternyata banyak banget ya Kak dampak yang bisa ditimbulkan dari konsumsi junk food dan makanan cepat saji yang berlebihan. Apalagi kan tadi tuh Kak Aisyah tadi bilang kalau bisa nyebabin juga untuk mood swing. Nah, itu mungkin kayaknya bagi remaja dan mahasiswa itu tuh nggak asing lagi nggak sih mood swing? Karena sehari-hari itu kan pasti kayak gitu loh, perubahan moodnya tuh pasti berbeda-beda. Ternyata ada hubungannya juga ya dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, terus tadi Kak Fatima juga jelasin kalau makanan junk food dan makanan cepat saji tadi kan yang tinggi Glukosa. akan glukosanya kan, berarti itu tuh bisa juga untuk meningkatkan obesitas ya. Terus Bisa. diabetes juga bisa kan Kak ya. Terus tadi Kak Fatima bilang kalau sering-sering makan pedas bisa melukai lambung, pencernaannya bisa rusak. Ternyata banyak banget ya Kak ya. Menurut kakak-kakak di sini ada lagi nggak Kak dampak yang bisa ditimbulkan? Mungkin yang kayak tadi kan bisa nimbulin obesitas. Mungkin kalau kita lihat kok bisa sih junk food itu bisa mendapatkan obesitas ya, karena apalagi kalau kita lihat ini pasti junk food itu tuh identik dengan makanan yang berlemak terus berminyak, yang mana itu kan akhirnya menumpukan lemak itu tuh yang kan menyebabkan obesitas. Bahkan juga yang gula tadi juga bisa membuat jadi diabetes. Memang junk food itu ketika kita makan berlebihan itu akan menyebabkan ke berbagai macam hal penyakit sih. Jadi makanan yang enak-enak gitu yang kelihatannya menggoda ternyata banyak juga ya dampaknya yang bisa ditimbulkan kan, karena kan selama ini kan kita mungkinnya lihatnya itu ih
menggoda banget. Yang nggak sehat itu tuh Bener. kebanyakan enak. Yang nggak sehat itu tuh kebanyakan enak. Banyak menarik banget ya kan? Lihat di iklan-iklan gitu ya. Ternyata banyak banget ya dampaknya untuk tubuh ya. Apalagi kan tadi nggak hanya untuk dampak untuk kesehatan aja, tapi untuk mental juga. Mood swing kita sehari-hari juga ada hubungannya dengan junk food yang kita makan. Nah, selanjutnya itu kan kita udah tahu nih kan apa itu junk food. Terus tadi kakak-kakaknya udah nyebutin contoh-contohnya. Terus tadi kita juga udah cerita-cerita kan tentang dampak apa aja sih yang ditimbulkan. Nah, mungkin Kak, boleh Kakak ceritain juga gimana sih Kak cara mengatasi junk food dan makanan cepat saji. Mungkin itu juga buat kesadaran untuk teman-teman yang nonton podcast kita kali ini, supaya teman-teman tuh bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan dan juga makanan dan minuman mereka sehari-hari. Oke, mungkin dari aku ya. Cara mengatasinya itu tuh kita mungkin akan dari pola makan kita membiasakan diri untuk makan sayur dan juga buah-buahan. Karena ya dari remaja, bukan remaja aja sih, kayak anak-anak juga kan merasa kalau sayur itu tuh nggak enak gara-gara warnanya nggak unik gitu. Padahal sayuran dengan buah-buahan itu tuh banyak kandungan gizinya, dan juga kita bisa mengubah junk food itu tuh jadi makanan yang bergizi, burger vegetarian, lalu juga mengurangi minuman yang bervariasi kayak es jagung, durian kocok begitu. Ya, Mungkin dari Kak Aisyah juga boleh Kak ditambahin. kayak ya mungkin nambahin sedikit ya dari yang Kak Fatima tuh juga aku setuju ya, kalau dengan kita merubah pola makan kita tuh juga kita tuh bisa mengatasi diri kita jadi dari makan junk food yang berlebihan. Mungkin pasti teman-teman tuh kalau misalnya nih lagi nonton TV tuh rasanya tuh kayak aduh gabut ya, cuma nonton TV doang apa ya, terus kayak pengen makan sesuatu ngunyah-ngunyah. Pasti teman-teman tuh pasti kayak memilih kayak keripik-keripikan kan ya, snack-snack atau biskuit-biskuit. Nah itu kan termasuk tidak sehat ya, karena kita kandungannya tahu sendiri jika kita mengetahui isi kandungannya itu kan, lebih baik kita ganti dengan seperti kata Kak Fatima tadi, mungkin bisa dengan buah, atau kita juga akan sayur itu dibuat jadi salad atau apa. Jadi kayak memang kebiasaan untuk pola makan tuh juga diubah sih, kesadaran diri gitu. Oke, berarti memang cara mengatasinya itu yang pertama tuh adalah kita membuat kesadaran diri kita ya Kak, kalau makanan junk food dan makanan cepat saji itu membahayakan diri kita kan. Dan juga tadi kita udah dengerin juga kan dampak-dampaknya banyak banget. Jadi cara mengatasinya itu yang pertama kali ya emang dengan kesadaran diri kita sendiri kalau itu tuh berbahaya. Nah mungkin nih Kak, boleh ditambahin juga saran lainnya juga atau tips-tips lainnya yang bisa jadi acuan teman-teman yang nonton supaya lebih tahu nih cara untuk mengatasi mengatasi konsumsi junk food dan makanan cepat saji mereka sehari-hari. Oke, mungkin kalau kita ke supermarket itu kita sekarang membiasakan diri kalau mencari makanan itu tuh bukan dari tabel yang warna kuning itu, yang diskon-diskon itu, tapi itu kita melihat dari tabel komposisi gizinya. Karena kayak ini nih rendah gula enggak atau tinggi gula, karena kan kita ini banyak kan yang suka susu, tapi tuh kita tuh nggak lihat tabel komposisinya tuh ini nih kebanyakan glukosanya atau emang benar-benar susu gitu. Jadi tuh kita jangan hanya monoton ke warna kuningnya itu diskon, ini diskon jadi beli aja gitu. Benar sih. Terus kalau dari aku ya mungkin bisa untuk yang mahasiswa-mahasiswi atau remaja yang ke kampus nih, biasanya kan suka malas bawa bekal ya, mungkin mulai sekarang mungkin biasa kita bawa bekal, karena daripada kita beli di kantin tuh ya lebih hemat lah kalau kita bawa bekal, dan lebih terjamin kan kesehatannya kita makan dan terhindar mungkin dari jajan-jajan yang lain. Guys, itu sih. Terus kayak aku ini kan anak kos, jadi harus Ya, hemat anak kos nih. pengeluaran ini. Jadi emang harus hemat dan perhatikan kesehatannya ya Kak. Tadi tuh kata-kata Kak Fatima dan Kak Aisyah tadi tuh keren banget ya, banyak banget info-info menarik. Apalagi tadi Kak Fatima bilang
kita kalau ke supermarket tuh perhatikan tabel komposisinya. Kebanyakan kan orang-orang tuh yang bener ya kak, kebanyakan orang-orang ke supermarket tuh yang dilihat tuh yang diskon ya, harganya murah, langsung Betul, ya. aja deh yang dibeli gitu masukin kan. ke keranjang bayar. Padahal nggak tahu kan komposisi apa aja sih yang ada. Oh jadi juga kita tuh bisa menambah pengetahuan kita ya kak ya, kalau Bener. berapa sih kalorinya snack ini, terus snack ini apa aja sih komposisinya. Jadi kita tuh lebih pandai lagi kan dalam mencari-cari makanan yang sehat gitu. Terus tadi Kak Aisyah juga bilang lebih baik kita tuh bawa bekal. Selain harganya murah, kita tuh juga jadi tahu kan lebih sehat kan kak. Kita jadi lebih tahu kan kita bekal tuh kan kita masak sendiri kan. Pasti kita nggak mungkin buat yang aneh-aneh untuk yang kita konsumsi kan. Pasti yang sehat-sehat dan juga pastinya bergizi ya kak. Apalagi kakak-kakaknya kan dari mahasiswa gizi. Iya dong. Pasti makanannya bergizi juga nggak sih kak? Aduh, gimana ya kak? Pencitraan gak sih? Oke kak, nggak terasa ya kita udah ngobrol-ngobrol sampai kita udah di penghujung waktu. Mungkin boleh nih kak, pesan terakhirnya untuk para pendengar, mungkin biar kedepannya tuh biar lebih sadar lagi kan kak tentang pentingnya menghindari makanan junk food dan makanan cepat saji. Boleh nih kak disampaikan ke teman-temannya. Aduh, kalau dari aku ya pesan buat teman-teman semua ini, makan junk food itu boleh, tapi ingat sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Waduh, cakep nih. Keren. Kalau Kak Fatima gimana nih kak? Ayo kak, kasih Saya. jargonnya nih. Oke, jargonnya singkat saja. Jauhi junk food, dekati kami. Paham? Kok game banget ya? Kak Fatima nih emang suka kasih paham Iya, fans gitu ya. ini, fans kak game ini. Keren. Wah, nggak terasa ya kak, sangat menarik banget ya podcast kita kali ini. Dan nggak terasa kan kita udah mau selesai nih podcast kita kali ini. Dan tentunya Amanda juga berterima kasih banyak nih kepada Kak Fatima sama Kak Aisyah yang udah nyempetin waktunya dan juga berbagi ilmunya pada podcast kita kali ini. Semoga podcast dan sharing-sharing kita kali ini tuh dapat bermanfaat ya bagi diri kita sendiri dan bagi yang nonton supaya lebih sadar lagi untuk menjaga kesehatannya. Mungkin ini saja ya kak. Tapi sebelum itu aku mau kasih pantun nih kak Wih, sebagai penutup. boleh. Pantun. Mungkin kakak di sini boleh kasih cakepnya? Boleh. Boleh Kak, ya. Pergi memancing ke sungai Sula, Cakep. bila dipancing di hari senja. Cakep. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.